los años 1600. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kinerja pemerintahan kelurahan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat bawah patut kita dukung dan apresiasi bersama. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya Martin Taha, Wali Kota Gorontalo, mendukung Kelurahan Tomulbutao, Kecamatan Dungingi sebagai utusan Kota Gorontalo untuk mengikuti Lomba Kelurahan dan Desa tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2022. Berangkat dari capaian prestasi yang ditorehkan oleh Kelurahan Tomulbutao, di antaranya kelurahan yang sangat baik, indikator efektivitas posko PPKM, penanggulangan COVID-19 di 34 provinsi dari Kepolisian Negara Indonesia, serta berhasil penerapan sistem pelayanan masyarakat kelurahan terpadu, Paralu. Saya optimis bahwa Kelurahan Tomulbutao akan mampu menunjukkan prestasi terbaik pada Lomba Kelurahan dan Desa tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2022. Dengan harapan, semoga Lomba Kelurahan dan Desa tidak hanya sekedar menjadi ajang seremoni, namun juga mampu mendorong semangat melayani dalam meraih respon masyarakat serta partisipasi masyarakat semua. Selamat berlomba. Semoga Tomulbutao, Kecamatan Dungingi akan beroleh prestasi yang makin lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Tomulbutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Tomulbutao terdiri dari 2 RW dan 6 RT dengan luas wilayah 519.5963,16 meter bibit persangka. Total jumlah penduduk Kelurahan Tomulbutao tahun 2020 adalah 3.244 jiwa. Tahun 2021, 3.274. Kelurahan Tomulbutao didominasi oleh etnis Gorontalo, sebagian etnis dari Bugis, Cina, dan Minahasa serta Sangir. Kemudian Tomulbutao dengan jumlah penduduk yang begitu besar, kami melakukan berbagai hal yang tentunya mensejahterakan rakyat. Pemerintahan Kelurahan Tomulbutao, kami mempunyai inovasi pelayanan termasuk Paralu. Dalam bahasa Gorontalo, Paralu itu adalah kebutuhan. Jadi Paralu kami artikan dalam bahasa Indonesia untuk pelayanan adalah pelayanan kelurahan terpadu. Artinya pelayanan itu tidak berbelit-belit dan untuk mempersingkat rentan jarak daripada pelayanan. Kemudian Kelurahan Tomulbutao salah satu kelurahan di Provinsi Gorontalo yang mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolri. Apa yang kami lakukan adalah kami membuka posko-posko terkait dengan PPKM, pembatasan berskala mikro. Dan kami lakukan dan ada keberhasilan-keberhasilan. Jumlah COVID-19 yang ada di Tomulbutao begitu banyak. Tomulbutao sempat menjadi zona merah, tapi dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh 3 pilar dan seluruh komponen masyarakat, baik PKK, LPM, Karang Taruna, kami mampu untuk menangkan angka COVID-19. Tahun 2021 kami memasuki zona hijau. Kemudian kami juga ada inovasi yang terkait dengan One Day One Air. Inovasi ini kami laksanakan tahun 2020. Saat pandemi maka siswa-siswa di sistem daring. Kemudian kami juga ada inovasi bagaimana membuat marketplace, marketing terkait dengan UMKM ada yang di Kelurahan Tomulbutao. Alhamdulillah dari tahun 2020 tingkat angka pengangguran sampai tanggal 2021 kami bisa tekan dengan semaksimal mungkin. Kelurahan Tomulbutao, tingkat partisipasi masyarakatnya sungguh luar biasa. Dibuktikan dengan berbagai kegiatan keagamaan, sosial budaya, kesehatan ini sungguh luar biasa bagi kami. Kemudian kami lakukan kerjasama dengan salah satu universitas terkenal di Gorontalo dalam melaksanakan penanganan COVID-19. Alhamdulillah mendapat respon dari universitas tersebut, turun langsung dalam pelaksanaan vaksinasi. Total kesuadaan masyarakat tahun 2020 adalah 570 juta 500 rupiah. Untuk 2021, 767 juta. Untuk semua kegiatan yang ada di Kelurahan Tomulbutao, baik itu kegiatan pemberdayaan, baik kegiatan keagamaan, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, itu partisipasi masyarakat sungguh luar biasa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna, LPM, KIM,
itu berperan penting untuk pemerintah kelurahan, termasuk pelayanan kepada masyarakat. Karena KIM adalah bagian memberikan informasi dan edukasi terkait pembangunan kelurahan. Kemudian yang berikut, untuk Karang Taruna, dia mengorganisasi pemuda, maka terbentuklah namanya PIK area yang ada di Kelurahan Tomla Utara. LPM sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Ada yang menjadi kebutuhan masyarakat, tidak terlayani oleh kelurahan, maka itu kita kolaborasikan dan itu kita upayakan. Lahirnya namanya payung aspirasi. Payung aspirasi itu ada payung berkumpulnya para komponen dan elemen masyarakat yang ada di Kelurahan Tomla Utara. Contoh seperti LPM, Karang Taruna, PKK, Babinsa, Babinkan Timah, untuk mendiskusikan itu kegiatan kami lakukan di luar jam kantor kita yang kita laksanakan. Itu sarana dan prasarana, metode pemberdayaan kolaborasi antara pemerintah Kota Gorontalo dengan pemerintah kelurahan serta masyarakat. Ada bantuan yang diberikan, laksanakan dalam konsep proyek. Contoh, kita membangun jalan, membangun jamban, membangun masjid, membangun rumah mahayani. Semua anggaran yang diberikan berbasis keswadayaan masyarakat. Tingkat pengangguran dan tenaga kerja yang ada di Kelurahan Tomla Utara, kami berupaya bagaimana menekan angka pengangguran di Kelurahan Tomla dengan cara, karena ikon dan brandnya Kelurahan Tomla Utara adalah pot dan bunga, maka kami mencoba mengupayakan mencarikan pasar. Kalau mereka tidak ada pasar, maka tentu tidak ada perputaran atau penyerapan tenaga kerja. Maka kami buka pasar. Contoh kami lakukan adalah kerjasama dengan Manado, kerjasama di Kota Bagu, dan membuka gerai-gerai yang ada di Kelurahan Tomla Utara. Alhamdulillah, tahun 2020-2021 kami sudah mempunyai beberapa pelanggan yang cukup besar pengambilan. Contohnya Dapur Rasa itu mengambil di Kelurahan Tomla Utara di asosiasinya Ketua Asosiasinya Pak Ibrahim Kalkota. Itu merekrut begitu banyak tenaga kerja, kepuasan masyarakat. Tentunya kita bukan orang akademisi, tapi kita melakukan dengan hal-hal yang sederhana. Contoh, tingkat puasnya masyarakat kita buktikan dengan sebuah bola pingpong. Ketika mereka melayani, ada tanda puas dan ada yang tanda tidak puas. Maka tingkat mengukur kepuasan masyarakat kita bisa tahu. Contoh, dia mengurus surat keterangan usaha, tetapi ketika dia tidak puas dengan pelayanan kami, maka bola yang merah atau bola yang dimasukkan ke kotak yang coklat. Maka itu bisa kita ukur. Alhamdulillah, tahun 2020 sampai tahun 2021, tingkat kepuasan masyarakat terhitung 98%. Itu menandakan bahwa pelayanan konsep Paralu ini berhasil. Karena Paralu adalah pelayanan terpadu. Kemudian kami didukung oleh pelayanan digital berbasis Zoom. Artinya pemohon itu cukup mengetik GoMT di aplikasinya sehingga masuk langsung ke kelurahan, ke RT RW. Dari RT memverifikasi, kemudian masuk ke operator. Operator meneruskan ke kepala-kepala seksi. 1 hari atau hitungan menit suratnya sudah selesai dan sudah bisa dijemput di kelurahan. Itu benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Karena semua masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah kelurahan. Bukan saja kepada pemerintah kelurahan, tapi ada LPM, ada Karang Taruna, ada lembaga-lembaga lain yang memberikan masukan kepada pihak kelurahan. Maka dikatakan kelurahan itu adalah ujung tombak daripada pemerintah Kota Gorontalo dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan kemasyarakatan, sosial budaya dan keagamaan. Babinkan Timas adalah pembina masyarakat yang berada di kelurahan maupun di desa sesuai yang tercantum dalam Perkap Kapolri nomor 7 tentang Babinkan Timas. Berdasarkan instruksi Mendagri nomor 3 tentang pembentukan posko PPKM, maka kami 3 pilar dibantu elemen masyarakat terkait pembuatan posko tangguh, di mana pada saat itu Kelurahan Tomla Utara dalam hal penularan COVID-19 sudah sangat tinggi atau berada di zona merah. Dengan adanya posko tersebut bisa diminimalisir menjadi zona hijau. Kelurahan Tomla Utara mendapatkan apresiasi penghargaan dari Bapak Kapolri sebagai posko PPKM dengan kategori sangat baik. Terkait dengan gangguan keamanan ketertiban masyarakat di lingkungan maupun di Kelurahan Tomla Utara, kami 3 pilar secara bersama-sama dengan masif terus memberikan pembinaan kepada masyarakat. Pada tahun 2020, angka kasus kriminalitas khususnya terhadap kalangan anak-anak muda sangat tinggi, yakni pada saat itu Kelurahan Tomla Utara terkenal dengan adanya panawire. Dibantu dengan LPM secara masif
terus memberikan pendekatan secara persuasif, memberikan pembinaan-pembinaan agar generasi muda bisa melakukan hal-hal yang berbau positif. 2021, maka kami 3 pilar, bahkan hampir setiap malam itu kita mengadakan patroli, sehingga kegiatan yang berbau negatif di kalangan masyarakat khususnya pada anak-anak muda dengan sendirinya sudah hilang. Alhamdulillah selama saya sebagai Babinsa terhadap masyarakat selalu mengadakan pendekatan persuasif, berbagai kegiatan, contoh mungkin karya bakti yang kami lakukan, kemudian kegiatan masyarakat yang menyangkut pengrajin seperti pot bunga, pengrajin batako, kami selalu memberikan motivasi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Menyangkut keamanan, kami pun untuk selalu berkoordinasi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kegiatan masyarakat, khususnya kepada remaja muda. Tingkat kerawanan di Tomoluboto Induk itu sangat-sangat miris. Dalam hal ini banyak kegiatan anak-anak muda seperti minum-minuman keras, sering kumpul-kumpul yang tidak menguntungkan begitu. Alhamdulillah mulai dari saat itu kita mengadakan pendekatan, kita saling tukar pikiran, yang mana kegiatan ini tidak menguntungkan untuk diri pribadi sendiri, bahkan untuk nantinya merugikan kepada pihak keluarga. Di 2021, Alhamdulillah dari 2020 ke 2021, untuk penurunan angka kegiatan ini, yang tadinya di 2020, Alhamdulillah menurun sampai 50%. Inovasi lain yang kami galakan kepada masyarakat Kelurahan Tomoluboto, kita mengadakan pendekatan, memberikan motivasi yang baik untuk kedepannya agar bisa menghasilkan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri. Untuk pos kamling, alhamdulillah selama ini masih berjalan bagus, walaupun posnya sementara belum paten, tapi untuk operasionalnya berjalan dengan baik. Jadwalnya kadang-kadang tergantung kami koordinasi pilar kelurahan. Saya sebagai Ketua LPM Kecamatan Dungingi yang sekaligus Ketua DPD LPM Kota Gorontalo sangat mendukung untuk Kelurahan Tomoluboto, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi mewakili Kota Gorontalo. Karena kami tahu persis bahwa keswadayaan masyarakat di Tomoluboto sangat aktif dan proaktif masyarakatnya. Yang pertama tentang perlu kami informasikan bahwa di mana akhir-akhir ini 2019, 2020, 2021 pemerintah berfokus pada penanganan COVID. Sebelum di Provinsi Gorontalo ada pembangunan untuk Kampung Tangguh, Kelurahan Tomoluboto itu sudah mendirikan apa yang disebut posko Kampung Tangguh. Dan itu sehingga itu Tomoluboto itu mendapatkan penghargaan dari Kapolri, baik lurah, camat maupun Babinsa Babinkantimas di dalam melakukan perang terhadap COVID-19 untuk tahun kemarin. Jadi kami sangat yakin dan percaya bahwa Kelurahan Tomoluboto layak untuk mengikuti kejuaraan di tingkat Provinsi Gorontalo. Peran Babinkantimas, peran Babinsa, peran LPM, peran Karangtaruna sungguh luar biasa. PKK adalah salah satu sarana, salah satu komponen, salah satu organisasi yang mendukung program pemerintah. PKK ini sangat membantu kami. PKK itu ada namanya 10 program PKK. PKK sudah lahir, ada UP2K-nya, ada mereka membina dalam bentuk pangan, ada rumah benih, ada hidroponik. Mereka lakukan itu demi untuk membangun dan membantu pihak pemerintah kelurahan. Saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Tomoluboto, saya melaksanakan 10 program pokok PKK. Dalam sebulan, apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK dari tingkat kota dan tingkat kecamatan sampai ke tindak lanjut sampai ke tingkat kelurahan, mengadakan rapat rutin. Alhamdulillah, pokja-pokja dari pokja 1 sampai 4 melaksanakan tupoksinya masing-masing. Saya mengajak Desa Wisma untuk menanam rica tomat bawang untuk mengantisipasi supaya membantu pendapatan suami di masa-masa pandemi. Alhamdulillah di 2021 ini masih tetap berjalan. Di sini ada 4 pokja. Untuk pokja 1 melaksanakan tadarusan. Untuk pokja 2 monitoring anak-anak yang putus sekolah di tiap-tiap Desa Wisma. Dan untuk pokja 3 itu melaksanakan tanam menanam di rumah masing-masing. Dan untuk pokja 4 melaksanakan posyandu dalam 2 kali dalam sebulan.
Alhamdulillah saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai pendamping suami di rumah dan melaksanakan tugas saya sebagai ketua tim penggerak PKK. Kelurahan Tomala Butao, moto kita adalah tepis, transparan, efektif, profesional, ikhlas dan senyum.